Om Swastiastu, Rahajeng Pagi, Rahajeng Siang, Rahajeng Wengi, teman-teman. Perkenalkan kami dari tim KKN PPM UGM, Ajak Selemadeg 2021. Perkenalkan, namaku Adam Dwi Gradianto dan temanku Maria Humiras. Kami berdua adalah bagian anggota dari tim KKN PPM UGM, Ajak Selemadeg 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan mensosialisasikan apa itu krisis iklim dan apa sih sebenarnya dampak yang dihasilkan dari krisis iklim ini, dan khususnya pada tempat wisata. Nah, yang pertama, apa sih krisis iklim itu? Nah, krisis iklim ini merupakan sebuah krisis yang dialami oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia dan disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini terjadi saat suhu rata-rata bumi meningkat dan disebabkan oleh adanya gas rumah kaca yang terjebak di salah satu lapisan atmosfer yang bernama stratosfer. Nah, sedangkan gas rumah kaca ini disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh akibat dari aktivitas manusia, khususnya seperti kegiatan pembakaran energi fosil, serta penggundulan dan penggunaan lahan. Nah, aktivitas manusia ini melepaskan emisi seperti karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya ke udara. Dampak dari perubahan iklim ini tuh sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Nantinya, kondisi tempat tinggal, ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan hidup, dan bahkan keamanan negara pun akan terkena dampaknya. Masa sih sebenarnya contohnya apa gitu ya di dunia ini udah ada nggak sih contoh yang terkena krisis iklim? Sebenarnya udah ada beberapa wilayah loh yang sudah merasakan adanya krisis iklim. Salah satunya bahkan di Indonesia, desa-desa seperti desa-desa yang berada di pesisir di Denmark seperti perlahan dimakan tepi laut karena perubahan iklim. Di sini air laut meninggi sehingga desa-desa tersebut tenggelam. Selanjutnya, memangnya bumi udah naik berapa derajat sih? Nah, sejak tahun 1880, suhu rata-rata bumi itu telah naik sekitar 1 derajat Celcius. Nah, memangnya ke depannya bakal naik lagi nih suhu di bumi. Jadi, IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change melihat dari emisi yang kita keluarkan, memprediksi bumi akan lebih panas 1,5 derajat nantinya. Bahkan ada yang memprediksikan naiknya sampai 4 derajat Celcius. Selanjutnya, emang 4 derajat tuh ngaruh banget ya di bumi. Jadi sebenarnya perbedaan sedikit saja tuh sangat signifikan terhadap ekosistem di bumi. Ilmuwan memprediksikan di puncak zaman es sekitar 20.000 tahun yang lalu, suhu rata-rata bumi itu lebih dingin 4 derajat dari sekarang loh. Jadi bandingin aja zaman es yang dulu tuh banyak esnya udah mencair di mana-mana, dan kalau nantinya suhu bumi menaik lagi, ya kita bisa melihat bumi akan lebih panas lagi. Nah, faktor penyebabnya itu ada banyak sebenarnya, tapi salah satunya itu ada efek rumah kaca, kemudian ada pemanasan global, ada rusaknya lapisan ozon, ada kerusakan fungsi hutan, dan ada gas buang industri. Selanjutnya, akibatnya apa sih secara umum untuk dari dampak krisis iklim? Jadi itu curah hujan tuh semakin tinggi, kemudian ada musim kemarau yang berkepanjangan, meningkatnya volume air karena pencairan es di kutub, kemudian banyak terjadi bencana alam seperti angin puting beliung, kemudian berkurangnya sumber air yang baik, kemudian banjir di mana-mana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Silakan. Oke, nah bagaimana sih dengan Indonesia sendiri? Nah, Kepala Subdirektorat Perubahan Iklim Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Bappenas, Sudiani Pratiwi mengatakan bahwa perubahan iklim tak hanya berdampak pada kehidupan biota laut beserta perairannya saja, namun juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang ada di kawasan pesisir. Next. Nah, dampak pada wisata pesisir adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenggelamnya sebagian daerah pesisir, tenggelamnya pulau-pulau kecil, gelombang air laut meninggi, kualitas air menurun, kuantitas air berkurang, sumber air bersih berkurang, kualitas pantai menurun, ekosistem pantai menyusut, flora fauna sekitar pantai berkurang, biota laut berkurang, dan menaiknya suhu di sekitar pantai. Selanjutnya, kawasan terparah yang diprediksi akan berdampak perubahan iklim yaitu sekitar Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan kawasan selatan Maluku. Di kawasan tersebut, gelombang air laut akan mengalami kenaikan hingga mencapai 4 meter. Dengan kondisi itu, dipastikan para nelayan akan kesulitan mencari ikan menggunakan perahu tradisional. Nah, salah satu cara agar masalah tersebut bisa diatasi yaitu dengan membuat langkah antisipasi.
Nah, solusi yang pertama yaitu menggunakan sumber energi yang terbarukan, melakukan penggunaan 3R atau recycle, reuse, dan reduce, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, melakukan penanaman hutan dalam skala besar, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan yang selalu mengikuti tujuan SDGs yaitu Sustainable Development Goals, dan di rumah dapat menanam tanaman agar meminimalisir perubahan iklim. Oke, berikut referensi dari kami. Maka dari itu, sekian dari kegiatan sosialisasi krisis iklim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami perwakilan tim KKN PPM Ajak Selamadeg pamit undur diri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Matur suksma.